Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Oke, itu tadi nama-nama siapa sih? Nama-nama nabi, betul sekali, nabi dan rasul. Nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada hamba-hamba Allah. Tapi kok nggak kelihatan mukanya? Ya supaya tidak dikultuskan alias tidak disembah nantinya. Ya. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang rukun iman yang keempat. Rukunnya iman itu ada 6 perkara. Pertama, mengimankan pada Allah yang kuasa. Kedua, malaikat. Ketiga, keempat. Oke, stop. Nah, sampai 4 aja. Keempat, kita harus beriman kepada para rasul. Rasul itu sebenarnya ada banyak. Ada ribuan orang. Tapi Allah hanya memerintahkan kita untuk mengenal 25 nabi yang tadi sudah kita hafalkan nama-namanya. Dimulai dari Nabi Adam, itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Dia adalah bapak dari semua manusia yang ada di dunia. Jadi kalian, Ustazah, ya, itu juga anak keturunan dari Nabi Adam. Ya. Iya, Nabi Muhammad juga keturunannya Nabi Adam. Semua laki perempuan. Nabi Muhammad dikatakan kedua. Bapakmu termasuk. Mbahmu ya iya. Diciptakan terakhir. Iya, semuanya. Nabi Muhammad adalah nabi yang ke-25, yaitu nabi penutup. Setelah Nabi Muhammad diutus, tidak ada lagi nabi yang diutus oleh Allah. Nah, kalian perlu tahu, sekarang waktunya Ustazah Nida yang bicara. Selain daripada Ustazah Nida tidak boleh bicara. Biasa sama Arsha lagi ngomongin apa? Dengerin Ustazah Nida dulu. Ustazah lagi bicara apa tadi? Ayo, bicara tentang apa tadi Ustazah? Karena nggak dengerin, akhirnya nggak tahu deh apa yang dibicarakan. Ustazah ingin menyampaikan sebuah ayat yang telah difirmankan oleh Allah. Allah berkata, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Jadi ketika Allah itu murka ya, contohnya murka kepada umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu kan diutus untuk umatnya, tapi kan didustakan, gak dipercaya sebagai nabi. Sampai-sampai ketika Nabi Nuh itu membuat kapal, malah ditertawakan sama umatnya. Kapalnya itu coba. Iya, saking mereka tuh gak percaya sama Nabi Nuh. Akhirnya apa? Terjadi hujan badai. Hujan berhari-hari sampai banjir. Banjirnya nggak cuma sedada atau seleher, enggak, segunung. Airnya tuh naik sampai gunung itu tertutupi oleh air hujan. Nah, setelah itu kan umatnya habis tuh, tenggelam ya kan? Diganti lagi kaum yang baru lagi. Pada kaum yang baru itu ya diutus nabi lagi, begitu. Jadi Allah mengutus seorang rasul untuk setiap umat dengan perintah. Jadi setiap rasul yang diutus itu membawa perintah Allah. Apa perintahnya? Sembahlah Allah saja. Jadi cuman disuruh menyembah Allah, nggak boleh menyembah yang lain. Dan pesannya apa yang terakhir? Dan jauhilah togut. Togut itu adalah hal-hal yang disembah selain Allah.
Contohnya keris. Nah, itu tuh togut tuh. Kalian itu nonton TV sampai lupa dengan sholat. Nah, itu togut tuh. Ya. Pokoknya hal-hal yang melalaikan diri kalian dari mengingati Allah, itulah togut. Pekerjaan ustazah termasuk togut juga. Iya, kalau kalian bekerja sampai kalian lupa waktu sholat. Nah, apa tugas utama Rasul itu? Yaitu menyampaikan wahyu. Ada perintah Allah, maka Rasul itu yang akan menyampaikan kepada umatnya. Kemudian yang kedua, memberi kabar gembira. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah membawa kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa akan Allah masukkan ke dalam surga. Kabar gembira nggak itu? Kabar gembira, siapa saja yang berbuat amal solih akan dimasukkan ke dalam surga. Kabar gembira nggak itu? Kabar gembira. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, nggak ngelawan, nggak marah-marah orang tua, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kabar gembira nggak itu? Kabar gembira. Para rasul memberikan kabar gembira, tugasnya memberi kabar gembira juga memberi peringatan. Siapa yang meninggalkan sholat akan disiksa di dalam kubur. Peringatan tuh. Barang siapa yang menghardik anak yatim, maka dia termasuk orang yang mendustakan agama. Menghardik itu ngebentak, marah. Ya. Kemudian yang ketiga, tugas para rasul itu adalah menjadi teladan. Contohnya Allah perintahkan sholat di dalam Al-Quran tuh. Dirikanlah sholat. Kan kita nggak tahu tuh gimana caranya sholat. Maka diutuslah Nabi, diutuslah Rasul untuk nyontohin. Sholat itu, kalau sholat subuh 2 rakaat, sholatnya gimana? Awali dengan takbir, Allahu Akbar. Gerakan takbir gimana? Angkat kedua tangan sejajar dengan telinga, baru ditutup sedekap. Kemudian apa? Kemudian ruku. Gimana caranya ruku? Nabi contohin caranya ruku. Nah, itu namanya teladan. Bagaimana untuk menjadi seorang muslim yang baik, yang gak boleh berkata-kata kasar? Nabi mencontohkan. Untuk apa? Amsik alaika lisanaka. Nabi gak pernah ngomong kasar, gak pernah ngomong yang kotor-kotor, gak pernah ngejek temennya, gak pernah marah-marah. Tuh Nabi tuh, ya. Nah, jadi 3 tugas Rasul itu, ya, diingat 3 tugas Rasul. 1, menyampaikan wahyu. Yang kedua, memberi kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira dan peringatan. Dan yang ketiga, menjadi teladan. Maka hikmahnya dari diutusnya Rasul itu adalah apa? 1, menegakkan tauhid. Jadi Nabi orang-orang yang tadinya nyembah patung, oleh Nabi disuruh untuk menyembah Allah. Betul. Kemudian yang kedua apa? Mendidik manusia. Yang tadinya manusia tuh nggak tahu kalau ternyata makan itu harus pakai tangan kanan. Maka Nabi mendidik manusia untuk apa? Makan pakai tangan kanan. Minumnya tangan kanan. Makannya harus dihabis. Nasi nggak bisa nangis, tapi mubazir, setannya seneng. Ya. Dan yang ketiga adalah diutusnya Rasul itu untuk menyelamatkan manusia. Jadi manusia-manusia yang kafir kepada Allah diharapkan ketika mereka itu Nabi itu datang kepada mereka dan mendidik mereka, mereka bisa kembali kepada Islam. Tapi sayangnya banyak manusia ketika Nabi Muhammad sudah diutus, mereka masih saja durhaka kepada Allah. Disuruh sholat, nggak mau sholat, coba. Disuruh ngaji, nggak mau ngaji. Disuruh puasa, alasannya lapar. Disuruh bersedekah, alasannya nggak punya uang, padahal jajan terus. Kalau nabung itu jangan lupa sedekah. Nabung itu perbuatan yang baik, tapi jangan lupa untuk menabung di akhirat, yaitu dengan cara bersedekah. Nah, ya, jadi orang-orang Islam, ya,
Orang-orang Islam yang taat kepada Allah dan Rasulnya itu insya Allah nanti bisa masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Coba tangannya taruh di telinga kiri. Sampai apa enggak? Ayo yang belum sampai siapa? Hawa belum sampai. Ya berarti belum bisa sekolah itu. Oh, di TK dulu ya. Boleh. Sekarang coba yang tangan kirinya pegang kuping kanannya. Oke, bisa ya. Sekarang coba pegang hidungnya. Ya, ada yang nggak fokus. Coba pegang kepalanya. Ada yang nggak fokus. Lihat dong kepala mana. Pegang telinga. Ada yang nggak fokus. Telinga loh. Disuruh pegang telinga kok malah ini. Coba pegang mulutnya. Mana mulutnya? Nah. Pegang telinga. Aha. Pegang kaki. Nah. Pegang perutnya. Ternyata belum fokus semua. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk we are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum.